Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah atas nikmat Islam dan iman yang telah dikaruniakannya. Segala puji bagi Allah yang memelihara alam semesta. Dan salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada pemimpin para nabi dan utusan. Junjungan kita Nabi Muhammad yang menjadi panutan orang-orang terdahulu dan terakhir. Juga kepada keluarganya dan sahabatnya semua. Video ini membahas tentang masalah haid. Termasuk di dalamnya masalah istihadah dan nifas. Hukum memahami masalah-masalah yang ada dalam haid. Istihadah dan nifas adalah fardu ain bagi perempuan dan fardu kifayah bagi laki-laki. Maka harus kita fahami karena erat kaitannya dengan masalah ibadah, serta masalah yang haram ketika mengalaminya. Mari kita bahas perkara yang diharamkan bagi perempuan yang sedang mengalami haid. Dan keterangan ini dikutip dari kitab Kifayatul Ahyar. Diharamkan bagi perempuan yang sedang haid dan nifas 8 perkara. 1. Haram salat. 2. Haram puasa. Haram atas perempuan yang sedang haid mengerjakan salat. Termasuk di antaranya sujud syukur dan sujud tilawah. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda. Artinya, ketika haid datang kepadamu, maka tinggalkanlah salat. Para ulama sepakat bahwa hadits tersebut bermakna haram. Dan tidak wajib qodho. Karena ada kaitan dengan hadits lain yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Beliau berkata, artinya, kami sedang haid ketika berada di sisi Rasulullah kemudian kami suci. Maka kami diperintahkan mengqodho puasa dan tidak diperintah mengqodho salat. Hadits ini memberi faham bahwa perempuan yang sedang haid haram melakukan puasa dan salat. Demikianlah menurut ijma ulama. Tapi, hadits ini juga memberi petunjuk kepada kaum perempuan wajib mengqodho puasa. 3. Haram membaca Al-Quran. 4. Haram memegang mushaf atau tulisan Al-Quran. 5. Haram membawa Al-Quran. Dalil dari sabda Nabi Muhammad SAW. Artinya, orang yang junub dan haid tidak boleh baca apapun dari Al-Quran. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi. Dalil nomor 4 adalah firman Allah. Artinya, tidak boleh memegang Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Dan sabda Nabi Muhammad SAW. Artinya, tidak boleh memegang Al-Quran kecuali orang yang suci. Diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dari Ibnu Umar. Dan apabila haram menyentuh Al-Quran maka terlebih membawanya. Kecuali dengan barang bawaan atau barang dagangan dan tidak bermaksud membawa Al-Quran secara khusus. 6. Haram masuk masjid. Yang dimaksud masuk masjid adalah apabila perempuan yang sedang haid tersebut duduk atau diam berdiri atau berputar-putar di dalam masjid. Maka haram baginya masuk masjid. Begitupun haram masuk masjid bagi orang yang sedang junub. Sementara hadat haid lebih berat daripada hadat junub. Tapi apabila tujuannya sekedar lewat dan tidak khawatir darahnya menetes di masjid, maka boleh baginya masuk masjid. Seperti orang junub kalau hanya lewat. 7. Haram tawaf. Dalil dari sabda Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidah Aisyah. Dan beliau sedang haid ketika haji. Artinya, lakukanlah sebagaimana yang dilakukan orang yang haji kecuali tawaf di bait Allah hingga kau suci. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan lafadznya milik Imam Bukhari. Atas hadits ini, 4 imam mujtahid sepakat bahwa perempuan yang sedang haid haram melakukan tawaf. 8. Haram bersetubuh dan bersenang-senang dengan anggota tubuh perempuan di antara pusar dan lutut. Dalilnya dari Al-Quran. Artinya, jauhilah perempuan yang sedang haid. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda. Artinya, lakukanlah apapun yang kau sukai kecuali bersetubuh. Hadis riwayat
Muslim. Imam Al-Nawawi menjelaskan dalam Syarah Al-Muhadzab. Hadits inilah dalil yang paling kuat dan terpilih. Intinya, haram bersetubuh bagi perempuan yang sedang haid. Dan apabila suaminya memaksa, lalu bersetubuh, maka suami dari perempuan tersebut harus bersedekah 1 dinar atau 1 koin uang emas. 4,25 gram. 22 karat sebagai penebus dosanya. Dan bagi perempuan yang sedang haid hendaknya tidak melakukan hijamah canduk bekam, yang mengeluarkan darah. Mencukur rambut dan kuku sebelum suci dan mandi. Jika terpaksa melakukan itu, maka darah, kuku dan rambut yang telah dipotong harus diikutkan mandi ketika mandi junub. Karena di akhirat akan didatangkan dalam keadaan junub. Karena sangat pentingnya masalah ini, Imam Syafi'i pernah melakukan penelitian selama 2 tahun. Selama itu setiap hari beliau berdiri di gerbang pasar dan bertanya kepada setiap perempuan yang ditemui tentang berapa lama ketika ia haid. Setiap bulan beliau pindah dari kota ke kota dan dari pasar ke pasar. Hingga dapat kesimpulan seperti yang terdapat dalam kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i.